Sahabat vintage, kita ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah monumen yang erat kaitannya dengan Perang Kemerdekaan, yaitu Monumen Jenderal Sudirman yang berada di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Yang kita ketahui bahwa Jenderal Sudirman adalah seorang pejuang kemerdekaan, lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafat tahun 1950, adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, beliau adalah sosok yang sangat dihormati dan sangat luar biasa dalam berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, monumen ini didirikan untuk memperingati dan mengenang jasa beliau. Monumen ini dibangun di Desa Pakis Baru karena Sang Jenderal Sudirman ini pernah bermarkas di sini. Beliau dan pasukannya bermarkas di sini antara tanggal 1 April 1949 hingga 7 Juli 1949. Di seberang sana ada patung Jenderal Sudirman tingginya ya sekitar 8 meter. Untuk sampai ke patung tersebut terdapat 70 anak tangga yang harus dilalui, dan tangga pertama berjumlah 75, kemudian tangga kedua berjumlah 8, dan tangga ketiga berjumlah 17, sesuai dengan hari kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus 19 atau tahun 45. Nah, itu patungnya ya. Saya nggak bisa lihat dari dekat karena naiknya lumayan capek ini ya. Nah, ketika sampai di patung nanti kita akan tampak lapangan begitu luas ya. Di sini ada diorama yang menggambarkan perjuangan beliau dari mempertahankan hingga berjuang melawan penjajah serta mempertahankan kemerdekaan. Ketika dirinya juga ikut kegiatan kepanduan dalam anggota PETA atau pembela tanah air pada masa Jepang. Perjuangan beliau hingga wafat berada di Magelang. Jumlahnya ada 38 relief dan semuanya terpampang mengelilingi lapangan. Jadi kita kalau ingin melihat relief ini bisa ya berkeliling mengitari lapangan. Ini di bagian depannya. Nanti bagian masuk juga ada lagi relief yang lebih lengkap. Nah, ketika sore hari banyak warga yang mengunjungi monumen ini untuk menikmati suasana, karena memang suasananya sangat sejuk ya, semilir angin apabila kita menikmatinya, terlebih lagi duduk di bawah patung. Monumen Jenderal Sudirman ini diresmikan oleh Presiden RI ke-6, yaitu Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Desember 2008. Ya, kalau dulu masuknya 5.000 per orang, sekarang tiketnya gratis ya. Yang kita ketahui bahwa Jenderal Sudirman pada saat setelah proklamasi beliau melarikan diri dari pusat penahanan karena beliau ditahan oleh Jepang. Kemudian beliau pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Beliau ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilanjutkan dengan mendirikan divisi lokal BKR, Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu menjadikan divisi 5 pada tanggal 20 Oktober bersama dengan Panglima sementara Urip Sumoharjo, dan Jenderal Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 1945 dalam suatu pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar. Nah, maka dari itu beliau adalah
cikal bakal dari pemimpin TNI kita ya, jenderal pertama yang luar biasa di Indonesia. Setelah itu sambil menunggu pengangkatan, Jenderal Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Waktu itu Inggris datang ke Indonesia membonceng Belanda untuk melaksanakan agresi militer ya. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan makin kuatnya dukungan rakyat ya. Rakyat semakin kuat mendukung perjuangan Jenderal Sudirman, yang sehingga beliau juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI pada tanggal 18 Desember. Kemudian beliau juga ingin menghalau pasukan Belanda yang ada di Indonesia dengan ikut serta menyaksikan perjanjian Linggarjati, Renville, dan macam-macam ya. Nah, sayang sekali beliau sakit ya. Beliau sakit TBC atau tuberkulosis dan infeksi paru-paru pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda pun melancarkan agresi militer kedua dan menduduki Yogyakarta. Kemudian beliau melaksanakan perang gerilya dari hutan ke hutan ya, sehingga Belanda kocar-kacir waktu itu. Nah, di sini kita lihat ya relief yang berjajar dari sisi ke sisi yang berbentuk persegi, dari sisi timur, barat, itu kembali ke pintu gerbang. Kemudian di sebelah kiri ada juga relief lagi, kemudian di sebelah tengah ada tiang bendera yang sangat tinggi. Kemudian Jenderal Sudirman di sela-sela rasa sakitnya beliau tetap ditandu memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian beliau pun meninggal dan dimakamkan di Yogyakarta. Don't forget to like, comment, and subscribe with Freedom Vintage Lover, and hit the bell button to know the newest video. Thank you, my friend.